Ya, shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita akan beribadah. Wah, udah lama banget ya kita nggak beribadah bareng. Udah sekitar 2 bulan kita nggak beribadah bareng. Tapi hari ini kakak akan memimpin kita semua untuk beribadah bersama. Karena itu kita akan berdoa bersama. Kakak akan memimpin doa dan adik-adik ikuti doa kakak di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan ibadah pada hari ini, sekalipun kami tidak bersama-sama, kami tetap memuji, menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, dan Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian, dan video ini akan memimpin kita dalam pujian. Kita akan naikkan pujian Yesus Terang Dunia. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu, ada nggak di sini yang masih ingat firman Tuhan 2 bulan yang lalu? Terakhir kita membahas apa ya? Kalau kakak tidak salah, terakhir kita membahas tentang Yosua pasal yang ke-12, tentang raja-raja yang dikalahkan oleh orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Dan hari ini kita akan masuk ke Yosua pasal 13. Nah, adik-adik, di Yosua 13, kalau kita melihat di situ dikatakan daerah-daerah yang belum direbut. Apa ya yang dimaksud dengan daerah-daerah yang belum direbut? Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Tuhan memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini Tuhan, agar dapat menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh rohani kami, dan juga biarkan kami dapat menjadi anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami fokus dengan ibadah pada hari ini, dengan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Samuel, dan biarkan hamba-Mu ini dipenuhi dengan urapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-7. Kakak akan bacakannya untuk kita semua. Adik-adik buka kitabnya dan kita melihat bersama-sama Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7. Dan buat adik-adik yang belum bisa baca, kakak minta orang tuanya, papa mama, ayo kita buka Yosua 13 dan bacakan untuk anak kita. Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7. Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 7. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Mearah, kepunyaan orang Sidon sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot-Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik kepunyaan, milik pusaka mereka." Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus maksudnya Tuhan di dalam firman Tuhan Yosua pasal 13 ayat 1 sampai ke 7 ini menceritakan bahwa Yosua setelah mereka mengalahkan banyak raja di Kanaan tersebut, masih ada beberapa daerah yang belum direbut. Masih ada daerah-daerah seperti di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan di Awi. Dan masih banyak lagi daerah di mana mereka belum merebut tanah-tanah tersebut. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan mengatakan Yosua ini sudah lanjut umurnya, karena Yosua sudah hampir masuk ke 85 tahun umurnya. Jadi Yosua ini sudah sangat tua, bukan muda lagi. Yosua sangat tua, dan Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk membagi-bagikan saja milik daerah ini supaya menjadi milik pusaka bangsa-bangsa tersebut, milik pusaka daerah-daerah Israel, milik pusaka suku-suku Israel. Adik-adik, apakah daerah-daerah tersebut sudah dimiliki oleh bangsa Israel? Belum. Seolah-olah sudah ya adik-adik, tapi belum, karena firman Tuhan di sini sendiri yang bilang bahwa masih banyak negeri yang tertinggal. Tetapi di ayat 6 katakan, semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot-Maim, semua orang Sidon. Aku di sini hanya besar, bukan Yosua tetapi Allah. Allah sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah daerah-daerah yang belum direbut oleh orang Israel. Mereka dari depan orang Israel, hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Jadi adik-adik, Tuhan memerintahkan Yosua untuk membagi-bagikan daerah Israel, daerah Kanaan menjadi milik pusaka masing-masing suku, tetapi daerah tersebut belum dimiliki oleh suku-suku tersebut. Adik-adik, pernah nggak mama membagi-bagikan kue? Atau kakak-kakak di sekolah minggu membagi-bagikan kue? Pernah? Pasti adik-adik pernah melihatnya.
Tapi pernah nggak adik-adik melihat kakak-kakak membagi-bagikan kue tapi kuenya nggak ada? Lalu kakak bilang, kakak akan bagiin ke kalian. Ini ya, pegang satu-satu. Padahal kakak nggak megang kue, mungkin tidak? Nggak mungkin ya, agak aneh itu. Nah, tapi itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan suruh membagi-bagi daerahnya, ke-12 suku ini suruh dibagi-bagiin. Tuhan merintahkan ke Yosua untuk membagi-bagikan tanah Kanaan ke-12 suku, tetapi Tuhan belum memilih, tapi orang Israel belum memiliki tanah tersebut. Wow, hebat ya. Tapi seolah-olah Tuhan aneh ya. Kok Tuhan kayak gitu? Apakah Tuhan mengklaim atau Tuhan mau bilang ini punya aku padahal bukan punya aku? Apakah Tuhan mencuri namanya kalau seperti itu? Adik-adik, Tuhan tidak melakukan kesalahan. Tuhan tidak pernah salah ketika Dia menyuruh Yosua untuk membagi-bagikan tanah Kanaan ini. Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu bahwa orang Israel belum memiliki tanah tersebut. Juga bukan berarti Allah mencuri tanah tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Allah adalah Allah berjanji. Adik-adik, sama seperti apa yang Tuhan telah janjikan dahulu kepada Musa, bahkan kepada Abraham, bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik mereka. Demikian kali ini Tuhan berjanji untuk membagi-bagi tanah ini dan Tuhan akan menghalau mereka. Dan kita tahu bahwa banyak daerah demi daerah, sekalipun ini masih belum diterima oleh orang-orang Israel. Tapi nanti kalau kita melihat semakin masuk ke dalam masa-masa kitab 1 Samuel, 2 Samuel, sampai ke Raja-Raja dan Tawarik, kita akan melihat bahwa ternyata daerah-daerah ini semua dapat direbut oleh orang-orang Israel. Kita melihat adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berkata-kata kosong, tidak pernah berbohong. Kalau ia berjanji maka ia akan melakukannya. Ketika kakak membaca bagian ini, yang kakak rasakan adalah damai sejahtera. Sebab Allah berjanji. Dan ketika Allah berjanji, maka pasti Allah yang akan melakukan janjinya. Allah yang akan mengusahakan supaya tergenapi. Nah, adik-adik, apakah di sini adik-adik pernah menerima janji Tuhan? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik pasti punya janji Tuhan. Mungkin Tuhan pernah berjanji ke adik-adik kalau adik-adik akan menjadi hamba Tuhan. Siapa tahu. Adik-adik pernah Tuhan janjikan untuk menjadi dokter. Tuhan pernah berjanji kepada adik-adik bahwa Tuhan akan menjadikan adik-adik orang yang menjadi pengusaha atau menjadi tentara. Kalau Tuhan berjanji kepada adik-adik, Tuhan pasti akan menepati. Termasuk corona ini. Kalau Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyelesaikan corona ini, pasti Tuhan akan menggenapi. Kalau Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, pasti Tuhan dapat melakukan sesuatu. Kalau Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus membuat kita damai sejahtera, pasti Tuhan akan melakukannya tersebut. Dan kalau Tuhan berjanji bahwa suatu hari nanti kita akan dikumpulkan di surga bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya menyembah Tuhan Yesus, pasti Tuhan lakukan. Pasti Tuhan tepati. Karena kalau adik-adik baca di Yosua pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-45. Sekali lagi, Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-45. Kita baca bareng-bareng. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Adik-adik, Yosua menuliskan ayat ini bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi.
semuanya terpenuhi. Kakak percaya setiap janji Tuhan dalam hidup adik-adik, Tuhan akan penuhi. Sama seperti kakak, Tuhan menjanjikan bahwa kakak akan menjadi hamba Tuhan sejak kakak SD. Seumur kalian bukan? Dan hari ini kakak berdiri di sini juga sebagai seorang yang sudah belajar tentang Alkitab, sama seperti hamba Tuhan lainnya. Karena itu, kakak percaya janji Tuhan dalam hidup adik-adik pasti akan dipenuhi. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan melakukannya, dan Tuhan pasti menepatinya. Ini ayat hafalan kita pada hari ini, Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kakak mau adik-adik menghafal ayat ini, tetapi juga membuat sebuah hiasan atau membuat sebuah puisi, sebuah karya yang penting tentang ayat ini. Yosua 21 ayat 45. Dan kakak mau adik-adik fotokan atau kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu untuk kakak-kakak lihat, dan kakak-kakak akan menayangkannya di minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, kita belum berdoa ya. Maaf kakak lupa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia kepada janji-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap janji-Mu dalam hidup kami akan Engkau penuhi. Dan setiap janji-Mu tidak ada yang mungkin Engkau ingkari. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan Tuhan, kami telah selesai ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus terus menjaga kami, menolong hidup kami, dan memberkati kami. Juga memberkati orang tua kami yang terus bekerja. Biarkan Tuhan Yesus memberkati mereka, menjagai mereka, memberikan mereka kesehatan dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada, dalam pelayanan mereka, kesehatan mereka, damai sejahtera mereka. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati. Dan Tuhan Yesus pertemukan kami kembali minggu depan, dan berikan kami hikmat agar kami dapat bersama-sama berkumpul lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.